Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inspirasi, berjumpa lagi dengan saya Irfansyah di Inspired Podcast. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu tentang kecerdasan buatan. Kalau berbicara tentang kecerdasan buatan atau AI adalah merupakan salah satu teknologi yang sangat berkembang dan sudah sangat familiar. Salah satunya ChatGPT yang saat ini sudah rilis GPT-4. Nah, sudah ada bersama kita salah satu dosen inspiratif dari Politeknik Sriwijaya, Negeri Sriwijaya, yaitu Pak Arif. Selamat siang, Pak Arif. Ya, selamat siang. Oke, Pak Arif, berbicara tentang ChatGPT, sebelum itu boleh perkenalan dulu nih, Pak. Latar belakang, mungkin dosen mengajar di mata kuliah apa, Pak? Oke, jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Rahman. Untuk gelar akademik saya itu background-nya dari ilmu ekonomi ya, sarjana ekonomi. Terus saya melanjutkan studi master saya itu di Magister Manajemen. Nah, untuk latar belakang pendidikan saya itu memang lebih basicnya ke manajemen. Namun saat ini saya bekerja di jurusan Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sriwijaya sebagai dosen ya, masih baru 1 tahun terakhir. Namun sebelum 1 tahun terakhir saya juga pernah bekerja di perusahaan industri retail modern, itu di PT Sumber Alvaria Trijaya, TBK atau Alfamart. Jadi kalau kita bicara tentang modern trade atau minimarket modern, itu salah satunya ada. Ya itu salah satu latar belakang pendidikan dan pekerjaan. Oke, Pak Arif nih, berbicara tentang ChatGPT. Apa sih Pak ChatGPT dan apa sih respon pertama Bapak ketika tahu tentang teknologi ini? Baik, kalau kita berbicara mengenai ChatGPT, saya mengenal ChatGPT itu ketika saya sudah menjadi dosen di tahun 2022, akhir tahun lalu, pada bulan November. Ingat betul saya pada bulan tersebut itu masih belum sefamiliar 3 bulan terakhir ini ya. Yang dimana awal tahun 2023 itu mulai booming ChatGPT, kecerdasan buatan, dan juga bisa menjawab segala pertanyaan, pun itu pertanyaan. Nah, sehingga saya mempelajari pada saat November 2022 dan mengimplementasikannya untuk beberapa kebutuhan. Seperti jika saya ingin bertanya suatu hal yang berkaitan baik itu dalam ilmu pendidikan saya sebagai dosen ya, pendidikan perguruan tinggi, maupun dalam keseharian saya, ketika saya ingin bertanya apa saja jenis buah-buahan yang berbiji satu, dikotil atau monokotil. Dengan pertanyaan basic ya kadang, tapi ternyata kita juga sebagai itu kan terlalu banyak yang dikerjakan sehingga ada kalanya kita lupa. Seperti Oke nih Pak, di tengah transformasi digital, serba digitalisasi, pekerjaan apa aja nih Pak yang kemungkinan di masa depan akan tergantikan oleh AI ChatGPT ini Pak? Oke, kalau dibicarakan terkait artificial intelligence itu sangat luas ya. Kita bicara dulu mengenai artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang biasa kita singkat sebagai AI. AI itu ada beberapa jenis, tidak hanya yang disebutkan tadi ChatGPT yang merupakan kecerdasan buatan yang bersifat chatbot. Namun ada juga artificial intelligence itu yang bersifat image processing atau pengolahan gambar. Data processing adalah pengolahan data. Terus juga NLP saat ini sedang ya ada masuk perhatian dalam ilmu pendidikan khususnya sains, di mana kecerdasan buatan ini fungsinya itu membantu bagaimana melakukan sebuah efisiensi kegiatan. Mana kita tahu karena saya latar belakangnya ekonomi, sebuah usaha baik itu yang profitability maupun non profitability itu mengusung sistem efektif dan efisien. Bagaimana satu orang itu bisa mempekerjakan satu orang juga yang dipekerjakan bisa menggantikan 5 orang sekaligus. Nah, itulah salah satu nilai efisiensi. Sehingga kita kembali lagi dengan konteks pertanyaan artificial intelligence yang saudara tadi sampaikan, apakah bisa menggantikan pekerjaan? Untuk saat ini, saya rasa ada beberapa pekerjaan yang dibantu oleh kecerdasan buatan.
artificial intelligence. Namun secara hakikatnya ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa digantikan oleh artificial intelligence karena masih membutuhkan sentuhan dari manusia atau human touch. Di mana kecerdasan buatan ini sebenarnya buatan dari manusia itu sendiri. Sehingga ada tujuan apa dan bagaimana artificial intelligence ini. Seperti contoh, salah satu perguruan tinggi itu sudah ada yang mengimplementasikan dosen artificial intelligence. Mana dosen tersebut menjelaskan secara diinstruksikan untuk menjelaskan sebuah teori atau metode. Ya memang itu adalah tugasnya dosen. Namun di satu sisi juga dosen tersebut tidak bisa menjawab secara real time apabila ada pertanyaan ataupun diskusi ketika mahasiswa ingin bertanya secara langsung di kelas. Jadi dia bersifat video, menjelaskan teori, mendeskripsikan, setelah itu ya usai. Nah itulah beberapa contoh apakah artificial intelligence ini khususnya ChatGPT akan mengancam pekerjaan ataupun akan membuat pekerjaan yang lama tergantikan. Itu kita masih membutuhkan human touch menurut pendapat ya. Dan juga seperti yang saya baca di beberapa artikel, memang saat ini artificial intelligence itu sudah ada diimplementasikan di beberapa perusahaan. Namun perusahaan itu pun masih saat ini melaksanakan rekrutmen, di mana mereka juga masih membutuhkan sense of art atau istilah dalam bahasa asing ya, atau istilah dalam bahasa Indonesia itu adalah rasa seni yang diciptakan oleh manusia. Ada beberapa artificial intelligence yang saya temukan dia menyanyi dengan pita suara orang lain. Nah itu kan saat ini lagi tren juga ya. Namun dia tidak bisa menciptakan suara dengan vibran yang indah, lantunan yang indah. Nah itu tidak bisa diciptakan oleh artificial intelligence. Atau mungkin belum bisa. Tapi kita tidak tahu perkembangan teknologi yang sungguh sangat cepat saat ini. Oke, menarik sekali. Kebetulan saya juga kemarin Pak pernah nonton sebuah video yang bukan hanya ChatGPT atau AI ini menggantikan atau bisa mencontoh seorang dosen dalam menjelaskan sebuah materi, tapi juga menjadi seorang CEO startup Pak. Karena memang artificial intelligence ini lebih fokusnya ke efisiensi dalam berbagai hal, kan, memecahkan masalah, termasuk mengambil keputusan. Nah, kalau misalnya kita berbicara lebih dalam lagi tentang dunia pendidikan Pak, Bapak sebagai seorang dosen, apa sih tanggapan Bapak tentang mahasiswa yang menggunakan ChatGPT ini? Apa manfaat dan dampak negatifnya, Pak? Baik, di kelas saya itu saya pernah memberikan sebuah instruksi untuk menjawab beberapa pertanyaan, yang dimana beberapa pertanyaan tersebut bisa mereka pecahkan atau jawab secara real time. Oke, jadi saya berpikir dengan materi yang sudah saya sampaikan, terus saya buat study case, mereka bisa langsung menjawab real time. Jadi saya diskusi, bagaimana Anda bisa menjawab pertanyaan yang bersifat study case dalam waktu. Apakah Anda bisa memberikan referensi dari apa yang Anda jawab? Nah, akhirnya setelah ditelusuri, mereka memberikanlah sebuah argumentasi ya mahasiswa. Sehingga mahasiswa menyatakan bahwa ada beberapa jawaban yang mereka temukan itu dari hasil jawaban chat. Namun ada juga mahasiswa yang tidak mengakui bahwa hasil jawaban tersebut merupakan dari chat. Namun kami juga sebagai dosen kan mengikuti perkembangan teknologi, sehingga kami akhirnya melakukan cross check dari referensi yang disampaikan oleh mahasiswa dalam menjawab study case, sehingga didapatkan temuan bahwa referensi yang dipakai itu tidak ada maupun tidak dirilis dalam artikel atau situs mana. Sehingga saya telusuri lagi secara diskusi dengan mahasiswa bagaimana Anda mendapatkan judul referensi ini, sedangkan judul referensi ini tidak ada di semua artikel publis mana. Setelah ditelusuri, akhirnya mengakui bahwa hasil jawaban tersebut merupakan
jawaban dari instruksi yang dia berikan di ChatGPT. Akhirnya dia mengakui bahwa referensi tersebut dari ChatGPT. Nah, di sini kan tadi saudara Irfan kan bahwa manfaat dan juga dampak negatif. Manfaat itu saya temui sendiri langsung, di mana kan saya juga menggunakan ChatGPT. Bahkan pagi ini pun saya menggunakan ChatGPT. Dan juga saya subscribe juga. Jadi saya juga memanfaatkan fitur ChatGPT terbaru ya. Artinya kan ChatGPT itu bermanfaat. Ya, bagaimana saya menggunakannya secara full access. Namun dampak negatif ya seperti yang saya ceritakan tadi, saya memberikan instruksional kepada peserta didik yaitu mahasiswa. Mereka memberikan jawaban yang memang sangat komprehensif sekali, bahkan too good to be true. Terlalu bagus, ketika terlalu indah tuh ya kata-katanya yang dirangkai. Ternyata setelah dipedalamin lagi, dia tidak mengetahui apa saja isi konten dan isi detail yang dia jawab tersebut. Sehingga jawaban tersebut bisa dikatakan adalah jawaban yang sempurna dari penghasilan instruksi yang dia berikan melalui ChatGPT. ChatGPT memberikan jawaban, namun jawaban tersebut bisa dikatakan dia tidak bisa mempertanggungjawabkan. Ya, jadi sebenarnya banyak sekali manfaat yang dapat dihasilkan oleh ChatGPT. Jadi ada beberapa kutipan, ChatGPT jangan dijadikan sebagai ancaman, tapi bagaimana menempatkan ChatGPT di tempat yang tepat. Dan juga kita juga sebagai akademisi pun dosen dan juga memiliki peserta didik edukasi bagaimana cara menentukan atau memberikan sebuah referensi yang tepat ketika menjawab sebuah jawaban. Ketika kita tambahkan referensi dari jawaban yang diberikan, itu bisa saja referensinya adalah salah. Ya, sebagai mahasiswa harus lebih memaksimalkan apa yang bisa dimaksimalkan. Oke, berarti teknologi ini kayak semacam tools ya Pak. Berarti tergantung siapa yang menggunakan. Kita bisa saja menggunakan ChatGPT tapi perlu di cross check ulang. Karena saya pernah baca artikel nih Pak, ChatGPT ini hanya memberikan informasi. Jadi mengenerate informasi-informasi sebelumnya dari tahun-tahun sampai ke tahun 2021, kemudian diberikan tanpa dia paham apa yang dia sampaikan kepada user. Oke Pak. Ini kan kalau berbicara masalah AI bukan hanya tentang ChatGPT, tapi kayak Microsoft juga punya, yaitu AI Bing. Bapak sebagai user aktif ya Pak, tentang ChatGPT, apa sih Pak kelebihan ChatGPT dibanding dengan AI yang lain Pak? Baik, ChatGPT itu salah satu developernya adalah sebuah startup. Yang saya tahu adalah startup yang dinamakan OpenAI. Bing AI yang baru saja dirilis Microsoft pun adalah hasil dari Microsoft membeli saham dari grup OpenAI. Nah, ini saya baca artikel ya. Jadi bisa di cross check untuk kebenaran. Nah, ada beberapa sumber yang menyatakan ChatGPT itu cut-off date-nya itu hanya sampai 2021. Ya betul ya, 2021 tadi ya sebenarnya saudara. Ya kalau dilihat dari the mother of chatbot, kita bicara teknologi-teknologi sebelumnya. Sebetulnya chatbot itu sendiri sudah lama. Gimana kita lihat ketika ada sebuah pertanyaan, ada jawaban. Pertanyaan ada jawaban. Tapi untuk ruang lingkupnya belum seluas dari chatbot tersebut. Nah, ChatGPT menemukan sebuah terobosan baru yang dimana dia ambil semua informasi yang ada di internet dan dia melakukan sebuah proses di internet tersebut sehingga dia bisa menggenerate dan sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh user. Sehingga itulah tadi ya, kalau kita bicara ChatGPT, apakah ada yang lebih baik dari ChatGPT? Ya tergantung dengan kebutuhan dan juga tergantung dengan apa yang kita perlukan. Misal kita memerlukan tulisan teks ataupun generate emoticon. Saya suka memakai ChatGPT itu ketika saya membuat copywriting. Itu membantu sekali ketika saya ingin mempromosikan
sebuah atau mendapatkan sebuah instruksi ya, misalnya mempromosikan sebuah sesuatu bisnis ataupun membantu UMKM dalam mempromosi. Ya saya sendiri yang memiliki kemampuan dalam pengolahan atau melakukan instruksional ke ChatGPT, menambahkan beberapa instruksi khusus sehingga muncullah kalimat-kalimat promosinya efektif. Jadi ya ChatGPT itu tidak bisa ada ketika tidak ada yang melakukan instruksi atau user yang melakukan instruksi ke ChatGPT. Nah, ketika tadi pertanyaan Irfan, apakah perbandingan ChatGPT dengan yang di AI yang lain, salah satunya di AI, itu tergantung dari kebutuhan. Untuk saat ini saya masih menggunakan ChatGPT karena memang ChatGPT itu adalah the mother of the chatbot. Itu adalah ibunya chatbot dari semua chatbot yang ada. Namun kalau kita bicara cikal bakal teknologi itu sebenarnya sudah ada. Misalnya mesin penjawab otomatis, nah itu sebenarnya termasuk dalam kecerdasan beranjak. Oke, menarik sekali ini pembahasan kita kali ini, sahabat inspirasi. Di tengah masifnya transformasi digital nih Pak, menurut Bapak skill apa saja nih yang perlu dipersiapkan mahasiswa termasuk dosen pengajar? Karena kan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi pastinya butuh skill-skill tambahan Pak. Itu menurut Bapak skill apa saja yang mereka butuhkan nih untuk mensupport perkembangan teknologi saat ini? Baik, dengan hadirnya teknologi terbarukan ya, salah satunya artificial intelligence, artinya kalau kita runut dalam sebuah strategi manajemen, salah satunya adalah strategi SWOT, itu pasti akan memiliki sebuah kekuatan dan juga kemungkinan yang terjadi, ya, atau opportunity. Ini kita dari sisi kekuatan. Tapi dari sisi ancaman, kita juga memiliki sebuah kelemahan dan juga sebuah ancaman. Sehingga kalau kita lihat mahasiswa, itu adalah salah satunya good communication skill. Di mana komunikasi antar individu maupun kelompok, maupun ketika di publik, ya, di tempat umum, atau public speaking. Namun tidak terlepas dari disiplin ilmu yang mahasiswa itu ambil sendiri. Misalnya ketika Anda adalah jurusan di informatika, ilmu informatika maupun di komputer, dan itu beberapa jurusan-jurusan yang lain. Itu menyesuaikan. Sehingga ketika kita memiliki skill yang memang faktor X ya, artikel ilmiah itu kita akan menjadi nilai tambah, akan mendapatkan nilai tambah. Dan juga dengan nilai tambah itu kita bisa lebih percaya diri, confident. Bagaimana kita bisa siap terjun di dunia industri, maupun kalau memang berminat untuk berwirausaha, dalam dunia wirausaha pun kita bisa lebih masuk. Oke, terima kasih. Oke, sahabat inspirasi, seperti yang sudah disampaikan bahwa ChatGPT ini merupakan teknologi yang sangat canggih Pak, yang bisa membantu semua sektor, salah satunya pendidikan. Tapi perlu diingat bahwa ini sebatas tools ini bergantung dari siapa yang menggunakannya. Ini informasi yang sangat menarik Pak Arif, terima kasih sudah berkenan hadir di podcast kami. Dan terakhir nih Pak, apa nih harapan Bapak untuk perkembangan teknologi ke depannya nih Pak? Dan sekaligus mungkin kesimpulan Pak. Baik. Kalau kita ambil 10 tahun flashback, di mana teknologi itu masih terbatas dalam media komunikasi, contohnya handphone. Di mana smartphone itu salah satu teknologi yang sangat dinamis ya. 10 tahun belakangan ini sampai dia saat ini kita memiliki ya bisa device atau mobile device kemana-mana. Namun ada beberapa pola yang akan berubah ketika kita menghadapi sebuah perubahan teknologi. Misalnya mungkin 20 tahun yang lalu untuk mengabari seseorang kita perlu menggunakan telepon. Namun dengan adanya bantuan teknologi kita langsung bisa berkomunikasi real time. Orang yang namun juga kita harus siap
dan juga memahami teknologi apa yang akan kita gunakan. Ya, di dunia pendidikan perguruan tinggi khususnya, itu akan selalu mengikuti perkembangan teknologi dan juga menerima sebuah inovasi-inovasi yang dapat diterapkan. Terutama kita di tinggi vokasi ya, di mana kita langsung menerapkan atau mempraktekkan apa saja perubahan yang ada terjadi di sini. Salah satunya podcast. Ya, ada Inspire Podcast ya. Jadi kalau misalnya nih Pak, kami ingin undang lagi dengan pembahasan mungkin yang lebih menarik tentang dunia teknologi, siap insya Allah ya. Insya Allah. Oke, baik. Ya. Oke, baik. Terima kasih sahabat inspirasi. Itu saja untuk podcast kali ini. Semoga bermanfaat. See you next time.